Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita pada pokok yang keempat, keistimewaan teologi reformasi dan atau reform. Ini sebagai satu bagian pembahasan dari tajuk atau mata kuliah reform teologi. Sekali lagi, keistimewaan teologi reformasi dan atau teologi reform. Kita awali dengan membaca satu bagian Alkitab yang tadi malam saya kemukakan singkat, yang membuat Martin Luther direformasi sebelum dia dipakai Tuhan mereformasi gereja. Romans chapter 1 ayat 16 sampai 17, hanya 2 ayat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, sekali lagi, teks ini dipakai Tuhan memberikan pencerahan kepada Martin Luther. Sekian lama dia berjuang untuk memastikan pergulatan teologis dalam yang dia alami. Pergulatan batin, meminta kepastian mengenai Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, keadilan Allah. Diperhadapkan dengan kenyataan dunia di mana dia melihat kenyataan dunia di sekitar dia. Dan dia kemudian harus masuk ke biara, mencari ketenangan, mencari jawaban, dan sebagainya. Tapi kemudian satu waktu, dia dipimpin Tuhan dan membaca Alkitab, dan tibalah saatnya dia membaca Roma pasal 1 ayat 16-17. Matanya terbuka. Ya, ternyata yang dia duga-duga selama ini berbeda. Dia sudah berpikir mengenai anugerah Allah dan kita harus melakukan usaha apa. Ya, terhadap kemurahan Allah kita harus membuat apa. Ternyata dia menemukan jawaban pada ayat 17. Bertolak dari Injil. Injil adalah dunamos, kekuatan Allah. Tetapi ini kekuatan apa? Kekuatan menyelamatkan. Jadi Luther sadar tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan, hanya Injil. Ya, tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan, hanya Injil. Lalu dia terkesima dengan pernyataan yang tertulis dalam ayat 17 bagian terakhir. Orang benar akan hidup oleh iman. Oh, orang benar akan hidup oleh iman. Only faith. Dari sinilah muncul slogan sola fide. Sola fide, hanya iman saja. Nah, ini teks Alkitab, teks Roma pasal 1 ayat 16-17 memulai percakapan kita tentang topik keistimewaan teologi reformasi dan atau teologi reform. Setiap tanggal 31 Oktober, gereja-gereja Protestan reform masih mengingat rayakan hari reformasi. Ya, saya tidak tahu apakah BIM mengingat tanggal 31 Oktober. Ya, bagi saya ini penting sekali. Ini peristiwa bersejarah di mana Tuhan membebaskan gereja dari kungkungan penjara para paus yang jahat dan kotor dan yang telah merusak gereja. Bagi saya, pada masa itu gereja sedang menuju pada kehancuran dan sedang hancur. Dan kehancuran gereja menjadi kehancuran dunia. Tetapi Tuhan mengembalikan gereja kepada kemurnian. Ya, dengan kata reformasi. Maka sebenarnya tanggal 31 Oktober ini adalah seharusnya tanggal yang sangat berarti, lebih berarti dari hari ulang tahun gereja BIM. Lebih berarti dari hari ulang tahun gereja apapun. Karena kalau tidak terjadi peristiwa 31 Oktober ini,
Adakah BIM? Adakah Pentakosta? Adakah gereja-gereja GPIB? Adakah gereja Presbyterian? Adakah Anglikan? Ya, tidak. Dan gereja-gereja sekarang merupakan mata rantai dari reformasi. Tetapi sangat disayangkan bahwa banyak gereja yang sudah tidak peduli dengan kata reformasi. Banyak gereja yang sudah lupa dan sengaja melupakan karena anggapan mereka itu sudah masa lalu. Ya, gereja itu peristiwa reformasi, itu peristiwa masa silam yang tidak ada lagi hubungannya dengan masa kini dan hari esok. Dan bagi saya sebenarnya, kalau kita sadar peristiwa sejarah, gereja yang menghargai sejarah adalah menghargai pekerjaan Tuhan. Kalau gereja masih mengingat dan menghargai peristiwa reformasi tanggal 31 Oktober, dan kemudian dirayakan setiap tanggal 31 Oktober setiap tahun, gereja ini menghargai sejarah dan mengucap syukur kepada Allah yang membuat sejarah reformasi. Apa yang dirayakan? Kita merayakan merayakan apa? Mengingat dan merayakan kebenaran yang dipulihkan, kebenaran yang ditegakkan, kebenaran yang dikembalikan. Itulah yang kita rayakan. Ya, merayakan Alkitab, firman Allah, merayakan anugerah Allah mutlak, merayakan iman, pembenaran oleh iman. Kita diingatkan. Merayakan artinya mengingatkan ulang. Jangan sampai kita lupa reformasi sebenarnya lupa diri. Gereja-gereja yang sudah lupa reformasi sebenarnya lupa asal usul. Ini pengkhianat. Lupa asal usul. Bapak Ibu, apa yang istimewa dengan peristiwa reformasi? Ya, apa yang setelah kita tahu bersama dan teologi reformasi dan teologi reform yang sudah terjadi selama 504 tahun. Karena kan pada masa itu 1517. Sekarang kita 2021. Jadi sudah 504 tahun yang lalu. Ya, apa yang istimewa? Saya percaya kalau Bapak Ibu sadarlah kalau Bapak Ibu tidak tertarik dengan reformasi dan tidak tertarik dengan reform, saya sadarlah, tidak perlu dipaksa. Saya hanya tahu mungkin Bapak Ibu tidak tahu keistimewaannya. Ya, mungkin tidak tahu keistimewaannya. Saya akan menyampaikan sejumlah keistimewaan yang sebenarnya membuat kita malu. Kita merasa gereja kita lebih istimewa daripada gereja reformasi. Padahal asal usul kita adalah gereja reformasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengapa semua teologi gereja masa kini selalu merujuk dan semestinya juga dievaluasi oleh teologi reformasi, teologi reform? Karena memang itu nenek moyang kita. Itu nenek kita. Itu orang tua kita. Maka itu anak-anak yang sengaja melupakan dan tidak mempeduli orang tua, anak durhaka. Gereja-gereja yang tidak peduli dengan reformasi, ini gereja yang sangat gampang mendurhaka pada Alkitab. Karena yang dipertahankan oleh reformasi, yaitu the authority of the Bible. Yang dipertahankan yang dipulihkan oleh reformator ya pada peristiwa reformasi, yaitu yang namanya pilar-pilar kekristenan. Itu yang dipertahankan, yang dulu sudah jatuh, sudah tumbang, sudah patah, dan dipulihkan oleh para reformator. Dan mengapa kita harus merujuk kepada para teologi reformasi? Martin Luther, Farel Zwingli, Philip Melanchthon, Bucer, dan Calvin, dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka adalah nenek moyang kita. Itu asal-usul semua gereja Protestan. Termasuk Pentakosta. Memang Pentakosta asalnya dari Amerika. Di Jalan Azusa Street. Saya sudah berkunjung di sana. Jalan Azusa Street. Dan saya ke sana dengan rombongan. Kami melihat rumah papan. Tempat terjadi gerakan Pentakosta pertama kali di dunia. Itu di Azusa Street, Amerika Serikat. Tetapi itu
bukan nenek kita. Ya, itu papa mama Pantekosta. Tapi papanya Azusa Street adalah reformasi. Jangan lupa, papa mamanya Azusa Street Pentakosta itu adalah reformasi. Papa mamanya Martin Luther adalah Paulus, adalah para penulis Injil. Itulah orang tuanya para reformator, yaitu Matius, Markus, Lukas. Orang-orang perjanjian baru, itulah yang menjadi papa mamanya gereja reformasi. Nah, kalau kita tidak melihat lagi hubungan dengan reformasi, kita sedang hilang. Ya, hilang arah. Inilah yang saya tekankan. Mengapa teologi reformasi atau teologi reform tidak lekang oleh waktu? Tidak lekang oleh waktu. Sudah berusia 504 tahun, tetapi tetap ada. Mengapa? Ya, mengapa? Saya harap ini jawaban pertanyaan ini akan dijawab pada sesi kelima malam hari ini. Salah satu di antaranya karena kesetiaan pada Alkitab. Ya, Reform and Reformation sangat setia pada Alkitab. Sebagaimana Spirit Luther mengembalikan gereja pada Alkitab, demikianlah perjuangan para penerus reformasi dan reform teologi, yaitu senantiasa back to the Bible, back to the Bible, back to the Bible. Itulah yang membuat gereja dan teologi ini bertahan sampai sekarang, tidak lekang oleh waktu. Mengapa warna teologi reformasi atau reform tidak pudar? Di tengah-tengah munculnya banyak warna-warni teologi yang kelihatannya lebih populer. Ya, warna-warni teologi yang kelihatan lebih populer, lebih menjanjikan, lebih menguntungkan, kelihatannya lebih hebat, karena bisa mengubah orang miskin menjadi kaya. Ini teologi-teologi seperti itu lebih populer, tetapi mereka hanya muncul sesaat tenggelam lagi. Teologi kemakmuran sempat muncul pada tahun 80-an, 90-an, tapi pada tahun 2000-an sudah mulai tenggelam. Banyak bentuk dan warna teologi yang muncul berabad-abad, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam, termasuk pandangan teologi yang bersumber di Scottfield. Ya, itu pun timbul tenggelam. Banyak pandangan, banyak aliran, dan banyak warna teologi yang muncul sejenak tenggelam, kemudian dan hilang. Tapi reform tidak pernah tenggelam. Ya, walaupun dia mengalami badai, tantangan, dia mengalami jabaran yang begitu besar dan berat dari penyimpangan teologi yang menyimpang dari Alkitab, tetap reform teologi tetap berdiri stand firm. Bapak Ibu, mari kita, kenapa? Karena reform teologi istimewa, ada keistimewaan. Ya, keistimewaan teologi reformasi, atau reform. Bapak Ibu, keistimewaan suatu peristiwa karena ditentukan oleh pemikiran historis yang ditinggalkan olehnya, sebagaimana yang diketahui oleh data atau dokumen dan nilai historis. Kita ini seringkali hanya pada peristiwa. Ya, kalau saya mau mengajak Bapak Ibu, para pimpinan gereja Borneo Evangelical Church or Mission, kita seringkali kagum dengan peristiwa. Karena BEM, SIB di Malaysia, Sarawak, dan Sabah terlalu banyak kenangan dengan peristiwa-peristiwa. Tetapi hampir tidak ada pemikiran dari peristiwa yang dihasilkan. Hampir sulit menemukan, boleh dikata banyak kesaksian, banyak testimoni, peristiwa-peristiwa besar yang Allah lakukan pada gereja, dalam gereja BEM, SIB, Sabah, Sarawak. Tetapi pemikiran dalam peristiwa itu hampir tidak tertinggal. Kenapa? Tidak ditulis oleh para pastor. Harusnya para pastor SIB or BBAM harus menulis peristiwa-peristiwa itu sehingga menjadi pemikiran. Itu kelemahan kita. Terlalu banyak ngomong,
tidak mau menulis. Ngomong, besok hilang suaranya. Tapi tulisan tidak akan hilang. Maka next generation akan membaca BEM, membaca SIB. Oh, inilah yang namanya BEM. Inilah pemikiran BEM. Inilah pemikiran SIB. Kenapa? Karena tertulis, ada dokumen, nilai historisnya, bukan pada event. Ya, listen to me. Peristiwa itu tidak terletak pada event, tapi pada thought, pemikirannya. Itulah yang hilang. Maka bertahun-tahun kita bisa merayakan 1 abad gereja. Tetapi kita tidak punya pegangan. Kita tidak punya pegangan karena kita tidak punya pemikiran. Kenapa? Karena tidak ditulis. Ini PR kita, ini pekerjaan rumah kita. Kita harus menulis pemikiran-pemikiran yang muncul dari peristiwa sejarah. Seperti peristiwa reformasi. Istimewanya pada pemikiran teologi reform. Ya, istimewanya pada pemikiran teologi reformasi. Ya, tidak hanya kenangan. Maka itu orang berkata, Pak, reformasi kan kenangan masa lalu. Siapa bilang? Ya, bagi saya, sumbangan peristiwa reformasi itu sangat kaya dengan pemikiran-pemikiran reform atau pemikiran-pemikiran reformasi yang adalah pilar-pilar utama kekristenan. Bapak Ibu, keistimewaan reformasi bukan hanya berkenaan dengan peristiwa historisnya, melainkan pemikiran atau teologi reformasi dan atau teologi reform yang memang bangkit sejak peristiwa itu dan bertahan karena nilainya itu, kebenarannya itu, ya dia bertahan karena kebenarannya itu konsisten sampai saat ini tidak berubah dan tidak lekang oleh waktu. Ajaran-ajaran lain tumbuh, bangkit, jatuh, bangkit, tenggelam, bangkit, tenggelam. Tapi reform tidak pernah tenggelam. Sampai sekarang. Ini pun saya tidak memperjuangkan reform. Ya, saya tidak memperjuangkan reform. Saya memperjuangkan Alkitab firman Allah. Saya memperjuangkan Injil dengan cara reform. Itu yang benar. Saya tidak memberhalakan reform. Saya tidak menjadikan reform itu Tuhan saya atau hal yang pemikiran sempurna. Bukan. Saya memperjuangkan Alkitab firman Allah, dipelihara, diajarkan, diberitakan. Itu yang saya perjuangkan hidup saya. Ya, dalam pelayanan saya apa? Ya, saya memperjuangkan Injil. Injil harus ada kemajuan, seperti Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15-16. Demi kemajuan Injil dia rela masuk penjara. Nah, saya memperjuangkan kemajuan Injil dengan cara reform, cara pikir reform, cara khotbah reform, dan cara pelayanan reform. Itulah. Jadi jangan salah paham. Saya tidak mendewakan reform. Ya, saya harus mengangkat tinggi Alkitab di atas segala-galanya. Kenapa? Dan reform sangat menolong saya untuk setia pada Alkitab. Ya, listen to me. Mengapa saya reform? Karena reform setia pada Alkitab. Dan cara reformlah yang menolong saya untuk setia pada Alkitab. Kalau saya menjadi bukan reform, saya akan sangat mudah menjadi tidak setia pada Alkitab. Bukan hanya pemikiran reformasi dan reform yang istimewa kita petik dari peristiwa reformasi, melainkan juga pengaruhnya. Nah, pengaruhnya sangat luas. Ya, menembus banyak tembok, bahkan di segala bidang. Reform sangat akrab dengan menghadirkan kerajaan Allah dalam segala bidang. Pertama-tama dengan menekankan tentang amanat budaya. Bahwa kepada manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu, termasuk menaklukkan science and technology, menaklukkan politik, menaklukkan budaya, menaklukkan ekonomi. Dan kita harus berdiri di atas semua bidang itu.
Jangan ditekan oleh bidang sosial, bidang ekonomi, kita ditekan, diperjualbelikan, dan sebagainya. Kita harus mengontrol semua bidang sebagai representatif Allah ya dalam dunia ini. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas burung-burung di udara, berkuasalah dan dominate. Taklukkanlah, jadilah Tuhan atas semua ciptaan yang lain. Sebagaimana engkau arahkan semua itu untuk Tuhan, untuk Allah Tritunggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keistimewaan teologi reformasi dan reform. Kita mulai yang pertama. Ya, 1. Reformasi adalah peristiwa terbesar sejarah gereja sedunia. Dan sekaligus titik berangkat semua teologi gereja Protestan dunia. Inilah keistimewaan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak melihat keistimewaan teologi reform, teologi reformasi seperti ini, Bapak Ibu seperti kodok dalam tempurung. Merasa diri gereja sendiri istimewa. Padahal keistimewaan gereja kita semestinya berasal dari keistimewaan teologi reformasi. Listen, ya, semestinya kalau Bapak Ibu tidak pernah tahu dan tidak tertarik dengan reformasi, tidak tertarik dengan reform, saya mengatakan Bapak Ibu seperti kodok dalam tempurung, merasa diri puas dengan gereja sendiri, gereja denominasi, merasa diri paling hebat dengan gereja sendiri, dan acuh tak acuh dengan gereja lain, termasuk acuh tak acuh dengan gereja Protestan, dengan gereja reformasi, atau dengan teologi reformasi, dengan peristiwa reformasi. Padahal reformasi adalah peristiwa terbesar sejarah dunia. Apakah gereja Bapak Ibu sudah menjadi peristiwa terbesar sejarah dunia? Mari jujur. Apakah gereja kita sudah menjadi peristiwa terbesar sejarah gereja sedunia? Kalau belum, marilah bersyukur dengan peristiwa reformasi. Kalau belum, marilah berkaca pada peristiwa reformasi. Karena itu pula bahwa reformasi titik berangkat semua teologi Protestan sedunia. Setelah peristiwa Pentakosta, sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan peristiwa Pentakosta itulah peristiwa yang mendunia, peristiwa sejarah gereja sedunia. Kenapa? Karena peristiwa Pentakosta adalah peristiwa kelahiran gereja. Peristiwa historis terbesar yang memengaruhi sejarah dunia. Bapak Ibu, kalau gereja kita belum dapat memengaruhi sejarah gereja sedunia, mari belajar pada peristiwa reformasi dengan humble. Dengan humble. Kalau gereja kita belum berdampak seperti dampak reformasi Martin Luther dan semua para reformator lainnya, mari belajar pada mereka bagaimana mereka setia pada Alkitab dan berdampak luas sedunia. Dan dicatat dalam sejarah gereja sedunia. Kita mungkin baru dicatat dalam sejarah gereja Indonesia sudah sombong. Baru catat dalam sejarah gereja Malaysia sudah lupa nenek moyang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, William Cunningham, saya mengutip pikirannya demikian dalam bukunya, The Reformation of the 16th Century was the greatest event or series of events that has occurred since the close of the canon of the Scripture. Jadi reformasi pada abad yang ke-16 adalah peristiwa terbesar. Wow, dia menulis ini peristiwa terbesar dalam peristiwa terbesar atau satu seri daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak Alkitab tertutup hanya 66 kitab. Ini namanya reformasi adalah satu peristiwa, the greatest event, peristiwa terbesar gereja.
Ya, ini dan kalau kita tidak tertarik dengan reformasi, apalagi juga dengan reform, saudara kehilangan kekayaan karena ini peristiwa terbesar. Ya, peristiwa terbesar, bagaimana mungkin orang tidak akan mencari tahu peristiwa terbesar? Ya. Dan lebih besar dari peristiwa gereja saudara. Lagi pula, gereja saudara berasal dari sana. Nenek moyangnya reformasi. Nah, Bapak Bu, karena teologi reformasi atau reform adalah kelahiran titik berangkat paradigma teologi Protestan sedunia, nah, maka memang istimewa. Semua gereja yang bukan Katolik adalah Protestan, Lutheran, Reform, Metodis, termasuk Pentakosta, Neopentakosta, berasal dari reformasi. Jangan lupa asal usul kita. Dan peristiwa reformasi adalah peristiwa terbesar sejarah gereja. Jangan lupakan. Dan juga adalah asal usul kita. Seluruh gereja Protestan asal usulnya reformasi. Yang kedua, keistimewaan reformasi. Reformasi adalah peristiwa besar dalam sejarah dunia. Tadi sejarah gereja sedunia. Ini sejarah dunia. Ini tidak hanya menyangkut agama Kristen, tapi beyond, melampaui, menerobos politik, ekonomi, budaya, geografi. Ini keistimewaan reformasi. Bapak Ibu, peristiwa reformasi abad 16 terjadi di Jerman. Ya, terjadi di Jerman dan adalah peristiwa yang besar dalam sejarah Jerman. Ya. Kenapa? Karena waktu itu bersamaan dengan ancaman perang dari ancaman serangan dari Turki. Lalu ada gejolak politik. Dan juga pengaruh Roma terhadap Jerman. Ini multi konteks. Budaya, pendidikan, politik, dan militer. Dan di sanalah terjadi peristiwa reformasi. Maka peristiwa reformasi adalah peristiwa bersejarah sejarah Jerman. Tapi juga kemudian menjadi sejarah Eropa. Khususnya ide pembaharuan gereja yang menjadi ide pembaharuan dunia. Sebagaimana yang ditulis dalam banyak buku sejarah dunia. Bahkan dalam ensiklopedia, Bapak Ibu silakan buka American Encyclopedia, British Encyclopedia. Indonesia juga ada ensiklopedia Indonesia. Saya menemukan kata reformasi gereja, Martin Luther, itu menjadi salah satu catatan peristiwa sejarah besar dunia. Reformasi menjadi salah satu peristiwa utama yang melepaskan gereja dan dunia dari kegelapan yang menguasainya berabad-abad sehingga disebut abad kegelapan. Gereja dan dunia terlepas dari kungkungan dan kepungan Roma dan Romawi. Dan ini makanya peristiwa besar dunia, Bapak Ibu. Reformasi memengaruhi wajah politik dunia Eropa. Termuat dalam ensiklopedia. Reformasi menjadi kekuatan dasar di dunia barat sampai sekarang. Gak boleh bohong, orang-orang Eropa ya sampai juga Indonesia. Reformasi itu masih ada terlihat sampai sekarang. Ya, tahun 2014 saya ke Eropa, beberapa negara, tujuannya mengunjungi negara-negara reformasi. Ya, mulai dari Jerman, Swiss, Geneva, ya, sampai ke Paris, Prancis, Belanda. Untuk apa? Tujuan saya dan kami memang pergi mengunjungi pusat-pusat gerakan reformasi. Saya masih mau rindu pergi. Saya masih banyak tempat-tempat peristiwa reformasi yang belum saya kunjungi. Dan saya rindu mengunjungi peristiwa itu. Walaupun saya harus pergi pulang dengan air mata karena semuanya tinggal sisa-sisa. Ya, teologi reform sudah hilang di Eropa. Teologi reformasi sudah hilang di Eropa. Maka saya pulang dengan kesedihan. Tapi hati saya membara untuk kembali setia pada Alkitab melalui
berteologia reform. Bapak Ibu, reformasi khususnya reform memengaruhi banyak pemerintahan negara-negara Eropa. Ada seorang penulis buku yang mengadakan penelitian. Hampir semua negara-negara di Eropa termasuk Amerika, Skotlandia, Inggris, Belanda dipengaruhi oleh pikiran John Calvin tentang kebenaran kerajaan Allah yang diterapkan dalam civil society. Dalam tata kelola negara. Seorang teolog, Bapak Ibu, memengaruhi. Saya juga membaca buku Amin Rais berjudul Cakrawala, dan dia mengutip banyak pikiran teolog Amerika, di antaranya Paul Tillich. Artinya teolog ini harus tidak hanya raja gereja, jangan jadi teolog raja gereja. Ya, jangan hanya menjadi penguasa gereja. Tentu penguasa bukan dalam hal leadership, tapi dalam hal pemberitaan, dalam hal pemikiran. Kita harus menyeraja di gereja. Dalam hal apa? Pemikiran firman Allah. Kalau hanya menjadi raja karena presiden, raja karena timbalan, raja karena ketua sinode, itu kan organisasi. Tapi kalau dia punya raja pemikiran, tidak memberi pengaruh, untuk apa hidup begitu? Sekalipun kita bukan profesor, bukan presiden, sekalipun kita bukan timbalan, ini bahasa, bukan setiausaha agung, bukan sekretaris, bukan ketua. Tetapi kita punya pemikiran itu lebih dari ketua. Ya, kita punya pemikiran lebih daripada ketua. Itu yang penting. Untuk apa mengejar kekuasaan? Untuk apa mengejar kedudukan? Tetapi no impact. Why? Because we have no in our mind about thought yang mempengaruhi. Bagi saya dunia ini tidak dipengaruhi oleh leadership, tapi oleh pemikiran seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, negara-negara Eropa dipengaruhi, maka itu reformasi dan reform begitu berpengaruh peristiwa besar dalam sejarah dunia. Ketiga, reformasi adalah peristiwa yang menandai perubahan era sejarah dunia dari abad pertengahan sampai abad modern. Bapak Ibu, the Reformation was the turning of the medieval ages to the modern ages. Selama berabad-abad, abad 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sekian abad dunia ini tidak mengalami kemajuan yang cepat, yang signifikan. Karena dunia dikepung oleh gereja, dan gereja ini dikuasai oleh orang-orang yang kolot. Orang-orang yang betul-betul tertutup. Sehingga kemajuan dunia begitu lambat selama 7 abad. Even lebih lagi, bahkan 8-9 abad. Dunia ini rugi. Lambat maju. Siapa yang buat lambat maju? Gereja. Gereja pernah menjahati dunia. Dengar baik-baik. Gereja pernah menjahati dunia. Kenapa? Karena dikuasai oleh paus-paus yang buas, ya, buas kekuasaan. Lalu mereka menjadi orang yang berotoritas menentukan benar salah, seperti Galileo Galilei dan Kopernikus yang dihukum oleh mereka karena ilmu temuan mereka bertentangan dengan pandangan gereja. Padahal itu pandangan orang yang adalah paus, yang picik, yang sempit, yang tidak biblical. Jadi saya katakan, bertahun-tahun gereja jahat pada dunia. Ya, dari abad 7, 8 sampai abad yang ke-14. Sekitar ya 7 abad, 8 abad. Tetapi reformasi mengubah. Nah, reformasi ini tentu bersamaan dengan humanism. Ada kesadaran baru sehingga dunia kembali mengejar pendidikan, kembali membangkitkan semua bidang ekonomi, politik, dan budaya. Dan bersamaan pula bergandengan tangan dengan peristiwa reformasi. Mengapa saya tekan hal ini? Karena memang yang mengkungkung dunia, yang memenjarakan dunia adalah gereja. Pada waktu Martin Luther mereformasi gereja, gereja baru melepaskan dunia ini dari kungkungannya, dari kepicikan dan kesempitannya.
Bapak Ibu, George Hegel menulis dalam bukunya, Reformasi sebagai iluminasi yang mengikuti akhir era abad pertengahan. Jadi dia mengapresiasi bahwa reformasi itu memang mengakhiri abad pertengahan, memulai abad baru, abad modern. Ya. Pengaruh John Calvin mendorong peradaban modern menjadi lebih agresif dan dinamis di segala bidang. Secara khusus dia mengupayakan perubahan struktur kekuasaan. Ilmu pengetahuan terus terbuka. Jadi kontribusi para reformator kepada dunia umum itu besar. Karena itu sebenarnya reform sampai saat ini bersemangat untuk menghadirkan kebenaran Allah di segala bidang. Sebagaimana yang Pak Pastor Paul kemukakan tadi juga berkenaan dengan gereja Katolik. Lanjut. Humanism and Reformation berjalan bersama-sama, ya. Berjalan bersama-sama membebaskan dunia dari kegelapan yang dikuasai oleh kekuasaan gereja yang sempit dan menyimpang. Dan after Reformation and after Humanism, pada abad 16, 17 terjadi kebangkitan modern. Terjadi peralihan era dari era medieval ages ke era modern ages. Abad-abad modern. Dan di sana terjadi ledakan dunia. Sains berkembang, maju. Yang sampai juga uncontrolled. Ya, karena gereja pun tidak berperan lagi. Yang keempat, Reformasi Martin Luther mengaruhi intelektualitas era modern. Ini keistimewaan reformasi. Ya, bukan hanya Luther, tapi juga Calvin dan yang lainnya. Pada abad pertengahan gereja mengendalikan semua hal, termasuk ilmu pengetahuan, seperti yang saya sudah sebut tadi. Para ilmuwan menghasilkan temuan yang benar dikucilkan oleh gereja, seperti Galileo Galilei dan Kopernikus. Ya, reformasi kemudian membebaskan gereja dari kegelapan. Reformasi gereja membebaskan dunia dan gereja dari kegelapan. Dua sumbangan John Calvin bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Satu, pikiran-pikiran teologi John Calvin mendorong penelitian ilmu alam. Ya, dia membahas tentang teologi penciptaan, dan teologi penciptaan mendorong orang percaya untuk mengeksplor, bukan mengeksploitasi, mengeksplor alam secara bertanggung jawab dengan amanat budaya. Dan maka muncullah spirit orang ke benua-benua lain, ke negara-negara lain untuk mencari kekayaan-kekayaan alam secara bertanggung jawab. Yang kedua, sumbangan pemikiran Calvin pada ilmu pengetahuan, yaitu menyingkirkan segala penghalang usaha penelitian. Segala usaha-usaha yang menghalang penelitian disingkirkan oleh John Calvin dengan menegaskan kemutlakan dan keharusan meneliti kekayaan Allah yang ada dalam alam semesta. Itu sumbangannya. Reformasi menandai kebangkitan intelektualitas dunia. Luther dan Calvin disebut pahlawan intelektualitas. Sekalipun bukan hanya mereka, masih banyak juga. Kenapa? Karena mereka lah yang melepaskan dunia ini dari kungkungan gereja yang tidak memberi ruang kepada fleksibilitas dan pada kebebasan intelektualitas. Setelah peristiwa reformasi, saat itu kebebasan intelektualitas diungkapkan dalam banyak temuan-temuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, reformasi adalah akar dan ukuran yang ukuran bagi semua gereja Protestan sedunia. Standar, akar, ukuran bagi semua gereja Protestan sedunia. Bapak Ibu yang dikasih, setelah peristiwa reformasi lahirlah gereja Protestan sesuai dengan gereja mula-mula. Jadi gini, Pak, kenapa Bapak menyebut bahwa Protestan reformasi, reform itu standar? Karena dia tidak menyampaikan hal yang baru. Dia hanya menegaskan sesuatu yang semestinya. Yang adalah gereja mula-mula, gereja perjanjian baru. Jadi dia mengembalikan kondisi gereja, keadaan gereja, tugas gereja, esensi gereja, arti gereja, fungsi gereja, tujuan gereja pada peran semestinya sebagai merujuk pada gereja perjanjian baru.
Itu yang namanya ortodoks. Memahami hari ini dan hari esok gereja-gereja Protestan harus bertitik tolak dari asal-usulnya, yaitu reformasi. Saya sulit memikirkan kalau BEM memikirkan ke depan terlepas dari reformasi. Saya tidak tahu. Ya, karena begini, reformasi, baik peristiwa maupun teologi, sudah menyediakan jalan, sudah menyiapkan dokumen-dokumen, sudah menyiapkan materi-materi ajar, ya, katekismus, banyak sekali. Tinggal disesuaikan dengan konteks abad 21 dan konteks masyarakat Sabah Sarawak. Daripada membuat baru lagi. Bapak membuat teologi baru, lepas dari reformasi, itu bagi saya, pertama, kita tidak menghargai Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Dan reformasi adalah buah karya Tuhan. Maka saya sangat bersyukur, ini mata kuliah pertama dari mata kuliah di Sekolah Teologi Malaysia, mata kuliah pertama, Reform Theology. Saya surprise dan saya excited. Karena memang asal-usul BEM itu, asal-usul sejarah misinya itu dari Australia. Tapi mereka yang dari Australia dari Inggris. Dari Inggris kan itu dari Reform, Anglikan. Kan begitu. Akarnya ya reformasi. Tidak mungkin misionaris dari Australia yang datang ke Sabah, ke Sarawak itu bukan Protestan. Tidak mungkin. Bukan Katolik kan? Kan bukan Katolik. Yang datang kan bukan Katolik, tapi Protestan. Pasti akarnya reformasi. Akarnya pasti reformasi. Maka itu, marilah kita tinggal relevansikan pemikiran-pemikiran teologi reformasi ini untuk konteks abad 21 dan konteks gereja BEM yang multikultur, yang banyak budaya. Maka itu marilah kita tinggal menyalin, menyusun. Tidak mungkinlah kita membuat sesuatu yang baru. Ini hal tidak mungkin. Ya katakanlah pimpinan mengumpulkan para teolog BEM, Borneo Evangelical Mission, dikumpul semua para teolog, lalu menyusun sesuatu yang baru, misalnya tentang perjamuan kudus. Tidak mungkin, pasti asal-asalnya dari reformasi juga. Pasti juga Zwingli. Ya pasti Calvin, pasti Zwingli. Baptisan juga pasti Calvin, pasti Zwingli. Tidak mungkin karena nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Sadarlah kita mengenai hal ini. Oh, tidak perlu. Saya mau susun baru, langsung dari Alkitab. Ya, silakanlah. Tapi belum pernah ada orang yang saya lihat susun karena Calvin, Luther juga dari Alkitab. Dan mereka doktor-doktor yang sudah doktor abad 16. Kita kan baru doktor abad 21. Doktor abad 21 sudah sombong. Coba, mereka doktor abad 16. Kita dokter yang baru lahir. Mereka dokter yang sudah lahir dan sudah mati. Kita baru lahir. Tidak menghargai sejarah. Orang bijak menghargai sejarah. Mau jadi gereja yang bijaksana? Please appreciate the history. Nggak usah bilang, kami nggak mau reform, kami nggak mau Lutheran, kami nggak mau apa, kami biblical. Itu bagi saya orang takabur. Ya, yang kabur. Nggak benar, pasti dia bukan teolog. Pasti dia orang yang buta teologi. Kami tidak mau Calvin, reform, Lutheran, kami nggak mau, kami hanya biblical. Pasti orang yang bicara ini, orang yang tidak belajar teologi. Atau kalau dia belajar, banyak bolosnya. Nilainya mungkin juga nilai kasihan. Karena kalau orang berpikir begitu, nggak mungkin. Dia belajar teologi sungguh-sungguh. Dia akan menghargai karya-karya Allah dalam sejarah. Bapak Ibu, itu pun sebabnya gereja-gereja masa kini tidak patut menghakimi gereja-gereja masa lalu. Gereja reformasi. Tidak bisa. Kenapa? Ya, kenapa asal usul kita dari sana? Masa kita menghakimi orang tua? Masa kita menghina orang tua? Masa kita memprotes asal usul saya? Ya, saya tidak mau lahir dari mama papa saya. Nah, kalau ada gereja menolak reform, menolak reformasi, sama dengan saya tidak mau lahir dari gereja mana. Nah, tahu berarti bidat.
Nggak mungkin, tidak mungkin. Itu pertama, sombong dan bodoh. Itu pasti sombong dan bodoh. Itu aja. Sudah sempurna, itu mirip setan. Setan kan dua dosanya, sombong dan bodoh. Sudah bodoh, sombong. Pasti itu, sudah bodoh tapi sombong. So, kalau boleh, sombong dulu baru bodoh. Bapak Ibu, ini bercanda. Apakah gereja-gereja masa kini masih setia pada ajaran reformator? Apakah masih memiliki spirit pembaharuan? Nah, Profesor Aritonang, saya mengutip tulisannya dalam buku saya, Teologi Reformasi Gereja Abad 21, saya mengutipnya pada halaman 74. Demikian. Saya baca ya. Lebih jauh, Aritonang menulis yang penulis maksudkan bahwa dengan demikian lewat upaya menelusuri kembali rangkaian peristiwa reformasi tersebut, kita mencoba memperoleh inspirasi bagi upaya pembaharuan atau reformasi di dalam lingkungan gereja-gereja kita, maupun di dalam kehidupan bangsa dan masyarakat kita yang sangat cepat berubah ini. Bahkan juga bisa melakukan evaluasi ya dan introspeksi sejauh mana gereja-gereja Indonesia masih setia pada semangat dan ajaran para reformator, di samping setia pada Tuhan dan firman-Nya, dan masih terus-menerus membaharui diri dan ikut membaharui gereja bangsanya, atau justru sebaliknya. Ini kutipan saya pada tulisan Profesor Dr. Jan Aritonang. Jadi dia melihat juga bahwa reformasi ini sangat penting untuk evaluasi diri, untuk jadi rujukan. Oke, yang keenam. Reformasi adalah istimewa karena pemikiran teologi sebagai rujukan studi teologi sepanjang masa. Ini istimewa. Kenapa? Reformasi adalah perubahan. Kembali pada bentuk asalnya. Saya katakan tadi bahwa reformasi tidaklah satu ide yang baru. Bukan hal yang the new one. Bukan. Tidak ada yang baru pada reformasi. Ya, melainkan penemuan kembali yang sudah dibuang dan disembunyikan dan dikuburkan oleh para pemimpin gereja Roma Katolik. Joseph Tong dalam bukunya, saya mengutip ada 3 aspek paradigma teologi reform dan teologi reformasi. 3 aspek. 1, peralihan pusat perhatian dari teologi yang berpusat pada gereja kepada aktivitas akademik. Yang menurut pertimbangan Luther, bahwa pertimbangan Joseph Tong, waktu itu teologi berpusat pada gereja, dan gereja berpusat pada pastor, berpusat pada biarawan, berpusat pada imam, berpusat pada paus. Sedangkan paus tidak berpusat pada Alkitab. Ya, para imam tidak berpusat pada Alkitab. Lalu kemudian reformasi mengubahnya berpusat pada tidak lagi berpusat pada gereja, tapi pada aktivitas kajian akademik, yaitu mengkaji kebenaran teologi according to the Bible. Jadi memang berubah peralihan. Yang kedua, aspek paradigma teologi reform atau dan teologi reformasi, perubahan struktur otoritas yang dahulunya berorientasi ya pada tradisi gereja, dan tradisi gereja itu adalah paus sumbernya, berubah orientasi kepada penafsiran Alkitab. Ya, berubah. Ini penting sekali. Dan yang ketiga, perubahan orientasi teologi gereja kepada sakramen. Dulu orientasinya lebih banyak pada organisasi gereja. Tapi kemudian pada sakramen. When we talk about tentang sakramen, itu berbicara mengenai pemberitaan firman. Karena sakramen tidak dapat diselenggarakan terpisah dengan pemberitaan firman Allah. Dengar baik-baik, ini warisan reform. Semua yang namanya sakramen itu berlangsung dalam konteks pemberitaan firman Allah. Tidak mungkin ada sakramen tanpa khotbah. Tidak mungkin. Ya, maka itu yang paling menyedihkan sekarang. Banyak orang mengejar sakramen, tetapi tidak tertarik dengan khotbah.
Banyak orang mau dapat minyak urapan, sakramen yang dikejar supaya dikuduskan. Tapi nggak memberi perhatian pada pemberitaan firman Tuhan yang mengawali sakramen. Ini penyimpangan betul. Tanpa sadar, kalau kita tidak melihat reformasi, tanpa sadar banyak gereja yang kemudian jauh dari Alkitab. Karena sesungguhnya reformasi mengajak gereja dan hamba-hamba Tuhan, jemaat Kristen untuk semakin cinta Alkitab, semakin dekat dengan Alkitab. Itulah spirit reformasi. Reformasi bukan ide baru, melainkan penemuan ulang teologi gereja perjanjian baru yang terkubur dan dikubur oleh pemimpin-pemimpin gereja yang sudah menyeleweng. Bapak Ibu, sebagai tambahan, saya mengutip dari Alistair E. McGrath. Dia mengkritik gereja yang mengabaikan ide-ide reformasi dan memusatkan perhatiannya hanya pada sosial politik. Jadi pada pemberitaan firman itu sudah dialihkan kepada perjuangan sosial politik, dan baginya mereka akan gagal menangkap esensi reformasi dan gagal memahami reformasi sebagai referensi atau sebagai acuan teologi sepanjang masa. Apa artinya? Mereka akan menyeleweng. Saya kutip lagi seorang yang menulis buku namanya Marsh & Noll. Dua-duanya sangat-sangat famous. Noll menegaskan 3 sumbangan reformasi, yakni teologi Luther adalah esensi teologi Kristen. Jadi apa yang direformasi oleh Martin Luther dan juga John Calvin, mereka mereformasi yang namanya esensi Kristen teologi. Bukan margin teologi, tapi yang jantung teologi yang dipulihkan oleh Martin Luther dan John Calvin serta para reformator lainnya. Yang kedua, teologi Luther adalah acuan para ilmuwan. Ya, kaget kan? Teologi Luther itu acuan para ilmuwan. Dan ini ditulis dan dikutip. Ini pendapat Noll. Dia membaca J.J. Rousseau dan Voltaire. Para ilmuwan ini banyak meminjam pikiran Luther mengenai pembaharuan. Bagaimana pengaruhnya pada pribadi orang, pada konteks sosial, masyarakat. Itu pengaruhnya Luther diakui oleh para ilmuwan. Yang ketiga, teologi Luther sebagai referensi para filsuf dan ilmuwan modern. Ini pendapat Marsh & Noll dalam buku yang saya kutip. Apa artinya? Reformasi memberi dampak luas. Tidak hanya, karena itu jangan hanya berorientasi pada gereja internal. Saya memperhatikan ada kecenderungan gereja-gereja evangelical, Pentakosta, Neo-Pentakosta lebih banyak menekankan hanya pada hal-hal spiritual. Ketemu Tuhan, puji Tuhan, nyanyi bagi Tuhan, doa puasa, sembah Dia. Tetapi kurang berbuah di luar konteks gereja. Pengaruh pemikiran, bukan pengaruh pakaian kita. Bapak Ibu, apa sih pengaruh gereja kepada masyarakat? Coba, apa pengaruh gereja kepada masyarakat? Yaitu pemikiran tentang kebenaran. Bukan show kelakuannya baik, ramah menyapa orang. Bukan itu. Bagi saya, kontribusi pemikiran gereja pada masyarakat luas, bangsa, negara, dunia adalah pemikiran teologis. Saya tambah, yang integratif dengan semua bidang. Dan hal ini sangat akrab dengan teologi reform di segala bidang. Selanjutnya, yang ketujuh. Reformasi adalah penemuan kembali sejumlah mata rantai teologi gereja yang hilang pada abad pertengahan. Hilang. Dan ini istimewa. Kenapa? Temuan kembali. Teologi ortodoks atau tradisional adalah standar teologi gereja sepanjang masa, sepanjang zaman. Namun itu diselewengkan dan bahkan dibuang, dihilangkan oleh para pemimpin gereja abad-abad pertengahan. Yang dikomandoi oleh paus. Ya. Yang diikuti oleh para imam dan para kardinal, para imam, dan juga oleh para biarawan.
Yang dihilangkan oleh para pemimpin gereja Roma Katolik waktu itu adalah hal-hal yang esensial dari iman Kristen. Wow. Yang dibuang, yang disembunyikan, yang diselewengkan oleh pemimpin gereja abad-abad pertengahan adalah hal-hal yang adalah jantungnya kekristenan. Yang adalah core issue, core faith, yang adalah esensi kekristenan. Tidak ada itu, no more Christianity. Apa itu? Teologi Alkitab. Itu yang diselewengkan. Teologi Alkitab, teologi anugerah, teologi pembenaran oleh iman, teologi jasa Kristus, dan teologi kemuliaan Allah. Agama Kristen pernah menjadi bukan apa-apa lagi. Sayang sekali. Selama berabad-abad, mungkin yang paling kentara pada abad 11, 12, 13, 14. Klimaksnya kerasukan setan itu abad 14. Wah, ngeri. Jadi gereja di dunia ini pernah menjadi tidak berarti. Dan cukup lama pernah menjadi tidak berarti. Ya, secara organisasi tidak berarti. Kenapa? Kehilangan yang namanya esensi Christianity. Teologi Alkitab, teologi anugerah, teologi pembenaran oleh iman, teologi jasa Kristus, dan teologi kemuliaan bagi Allah. Karena itu para reformator memulihkan. Ya, para reformator mereformasi dengan menegaskan sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christo, soli Deo gloria. Itu yang ditegakkan oleh reformator. Sola scriptura, hanya kitab suci saja. Tidak ada yang lain. The highest standards is only scripture. Sola scriptura, hanya kitab suci saja. Yang kedua, hanya oleh anugerah orang diselamatkan, bukan oleh jasa manusia, bukan oleh doa, bukan oleh perjuangan persembahan, bukan oleh pelayanannya, bukan, nothing, sama sekali tidak. Melainkan semata-mata adalah anugerah Allah, maka namanya sola gratia. Anugerah Allah saja. Dan di alat anugerah itu dikaruniakan pada orang percaya, sehingga orang percaya boleh beriman. Sebagaimana iman itu adalah anugerah Allah. Sehingga orang percaya beriman dan dibenarkan oleh iman karena anugerah Allah. Sola fide, hanya iman saja. Lalu sola Christo, hanya jasa Kristus saja. Bukan dengan ini dan itu. Christ is only, one and only. Ya, Christ is one and only. Christ is final. There is no others. Tidak ada yang lain. Ini tegas sekali. Dan sampai sekarang kita perlu menegaskan hal ini. Lalu ditutup dengan kalimat soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Inilah yang membuat saya kagum dengan cara berpikir reform. Karena hanya dengan ini saya setia pada Alkitab. Hanya dengan ini saya setia pada Alkitab. Dan teologi reform menjaga dan mempertahankan gereja untuk setia pada Alkitab. Demikianlah. Nah, sekarang yang ke-8. Reformasi adalah peristiwa multi konteks. Reformasi adalah peristiwa yang istimewa, bukan hanya peristiwa agama atau gereja, melainkan juga peristiwa budaya, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Memang waktu itu terjadi di Jerman. Ya, terjadi di Jerman. Tetapi pengaruhnya itu luas. Sejarawan Jerman namanya Leopold von Ranke, tahun 1839, dia mengatakan demikian. Reformasi adalah peristiwa integrasi antara gereja dan politik, sosial, budaya, saling memengaruhi. Ya, maka itu kita kalau membahas tentang reformasi tidak hanya berkenaan dengan teologi, tapi dengan sosial, dengan politik, ekonomi, yang kemudian diperkuat oleh John Calvin dengan teologi politik, teologi ekonomi, teologi budaya, teologi itu satu hal yang kekayaan dan itu namanya multi konteks. Ya, contoh penerjemahan Alkitab oleh Martin Luther diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Ini tidak hanya berkenaan dengan
menyediakan bahan bacaan atau kitab suci yang dibaca dalam konteks dari bahasa ibu orang Jerman. Bukan hanya itu, tapi ini menyangkut budaya Jerman. Jadi bahasa itu budaya. Dan inti bahasa itu budaya. Inti budaya itu bahasa. Dan Luther telah memberikan kontribusi pengaruh besar tidak dari reformasi, juga berkontribusi dalam hal budaya. Termasuk juga mengenai nasionalisme. Waktu itu gereja-gereja Jerman diharuskan berbahasa Latin, bahasa orang Roma. Sehingga bahasa Jerman tidak populer. Waktu Martin Luther menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman, Martin Luther menasionalkan bahasa Jerman. Maka itu patutlah Martin Luther disebut bapak bahasa Jerman. Akhirnya bahasa Jerman menjadi bahasa nasional dan bahasa Latin, bahasa Roma, bahasa kepausan Roma dari Roma itu tidak lagi dipakai. Ini penting sekali. Jadi banyak juga waktu reformasi yang membela Luther itu sekelompok pangeran. Ini masalah politik. Bahkan Raja Jerman pun akhirnya jatuh hati dengan Luther. Dan Luther kemudian menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman dan mempersembahkannya, membawanya ke Raja Jerman sebagai persembahannya Luther kepada Raja Jerman. Dan Raja Jerman menerima persembahan terjemahan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Ini satu kebanggaan. Jadi sangat kompleks. Sehingga memahami reformasi tidaklah hanya sesempit dalam gereja. Tapi sangat luas yang saya sebut dengan multi konteks. Demikian pula halnya, kalau kita membaca buku-buku masa silam abad 16, tidak sesempit orientasi hanya mikir Alkitab, hanya mikir gereja. Oh, sangat-sangat luas. Demikian pula sekarang, kita menghadirkan firman Allah, memberikan firman Allah, Injil, itu konteks, multi konteks. Tidak hanya pada jemaat, satu warna gereja. Jangan hanya hebat di kandang lah. Bagaimana Injil itu diberitakan seluas mungkin kepada bangsa-bangsa. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itulah spirit reformasi. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya hanya menyimpulkan satu kalimat singkat. Yaitu sesungguhnya, indeed. Yang membuat peristiwa dan pemikiran reformasi menjadi sangat istimewa, yakni firman Allah. Wow, saya puas sekali dengan pernyataan ini. Saya puas sekali dengan pernyataan ini. Sesungguhnya yang membuat peristiwa reformasi dan pemikiran reformasi, teologi reformasi menjadi sangat istimewa. Bukan karena teolognya, bukan karena peristiwanya, bukan karena pemikirannya, tetapi karena firman Allah yang terbaca pada peristiwanya, firman Allah yang terurai pada pemikirannya. Mari kita, Bapak Ibu, gereja kita, apa yang istimewa pada gereja kita? Apa yang paling istimewa pada BEM? Firman Allah. Apa yang paling istimewa pada hamba Tuhan? Firman Allah. Itulah keistimewaan hamba Tuhan, bukan pada jabatan dan bukan pada gelar akademik, doktornya, bukan, itu betul-betul rumput. Keistimewaan hamba Tuhan adalah pada firman Allah, pada Injil Yesus Kristus. Dan keistimewaan gereja itu pada firman Allah. Karena itu kesetiaan gereja pada firman Allah mengungkapkan kemuliaan gereja. Kesetiaan hamba Tuhan pada firman Allah mengungkapkan kemuliaan hamba Tuhan. Kiranya presentasi saya ini menambah denyut jantung Bapak Ibu berdebar untuk segera berpikir lebih lanjut. Ya, kepada panggilan Allah, yaitu firman Allah. Bagi saya dunia ini istimewa karena ada pemberitaan firman Allah. Ada pemberitaan firman Allah. Apa sih yang istimewa di dunia ini? Apa yang istimewa? Hitler? Apa istimewa perang? Ya, COVID-19, apa yang istimewa dengan dunia ini? Menikah 4 istri?
menikah 4 istri itu istimewa? Apa yang istimewa? Jadi presiden, jadi Prime Minister Malaysia, apa itu istimewa? Bagi saya yang istimewa di dunia ini, ada firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada dunia. Itulah bagi saya keistimewaan dunia. Ya, dan itu berawal dari keistimewaan gereja yang setia pada firman Allah, pada Alkitab, dan juga berawal dari kesetiaan hamba Tuhan pada firman Allah. Oke, demikianlah presentasi saya. Reformasi Alkitab adalah reformasi firman Allah. Amin. Terima kasih.